Akhirnya datang juga laptop yang kita beli. Ini adalah buah hasil dari kita bekerja selama 2 tahun lamanya. Jadi ketika lulus saya juga bingung mau kerja apa. Pengalaman gak punya, uang gak punya, kendaraan gak punya. Jadi cuma punya HP doang yang saya dapetin dari nabungin uang jajan hasil waktu magang. Dan kali ini saya berhasil membeli menurut saya barang yang paling mahal, sebuah laptop pengganti laptop lama saya yang akan dipensiunkan. Saat ditanya pekerjaan, saya juga bingung mau kerja apa, mau kemana. Gak punya pengalaman di dunia luar, gak punya relasi, gak punya kendaraan. Salah satu faktor yang membuat kita itu sulit untuk berinteraksi dan bersosialisasi adalah keuangan. Keuangan merupakan satu faktor penting bagi kita semua agar kita bisa membeli, menghidupi diri, dan mendukung keperluan hidup kita. Tapi kalau awalnya kita udah miskin, gak punya uang, gak bisa beli ini, gak bisa beli itu, maka kehidupan kita bakalan sulit banget. Bisa dibayangkan di tahun 2019 maksudnya, gak seperti sekarang. Kalau sekarang hanya dengan bermodalkan handphone doang kita bisa mencari uang. Kalau dulu kan sulit, masa covid itu belum ada konten kreator. Meskipun sudah ada youtuber, meskipun sudah ada blogger, dan semua itu menghasilkan uang, tapi bagi saya hanya punya HP dan ilmunya juga belum dapat, belum masuk, belum kepikiran ke sana. Tapi waktu terus berlalu, saya terus berproses dan akhirnya saya bisa mencapai ini semua. Kalau diceritain ya lumayan susah sih masa dulu dibanding masa sekarang. Masih enak anak zaman sekarang yang dimana ketika mereka masih kecil mereka sudah berhadapan dengan teknologi. Bahkan di umur 14 tahun udah banyak yang bisa ngasilin uang. Contohnya anak-anak di TikTok. Mereka terinspirasi dari banyak influencer yang memasarkan produk sehingga mereka bisa meniru, bisa mencari uang dengan cara yang sama seperti itu. Beda di era saya dulu. Kalau di era saya komunikasinya masih belum semarak sekarang. Dunia perkontenan juga masih sedikit. Hanya segelintir orang saja yang berhasil mendapatkan keberuntungan. Nah, ini saya berhasilnya di bidang coding. Jadi pertama kali saya menawarkan sebuah jasa kepada anak-anak yang sedang kuliah. Saya menawarkan pembuatan program bot Telegram. Dari situlah uangnya muncul. Hingga akhirnya saya kepikiran pengen bikin bisnis yang lebih tinggi lagi, yaitu sebuah layanan SaaS, software as service, dan keberhasilan dari situ. Tapi yang namanya ilmu tuh memang sangat penting. Saya nggak punya banyak ilmu untuk mengelola, saya nggak punya banyak pengetahuan. Saya lebih banyak menghabiskan uang tersebut untuk menutupi kebutuhan pribadi, beli alat-alat pribadi, sampai akhirnya saya lupa dengan bisnisnya. Hingga pada penghujung 2022, uang untuk operasional bisnis menipis dan hampir habis. Hingga pada akhirnya bisnisnya tutup. Banyak orang tidak percaya lagi dengan bisnis tersebut. Dan terbengkalailah bisnisnya hingga saat itu. 1 tahun kemudian saya nggak punya pekerjaan lagi. Entah mau dibawa kemana, mau bikin apa. Tapi di dalam hati masih ada ya ingin berkembang, ingin sukses, ingin seperti orang. Meskipun kerjanya sedikit, hanya sedikit, tapi saya cukup mengikuti naluri tersebut. Sedikit, hari ini hanya menyelesaikan sebaris kode, besoknya juga kadang saya promosi di grup Facebook, kadang saya promosi di Google. Namun lama-kelamaan ada juga sih orang yang mau memesan produk saya di online, dan sampai akhirnya ada orang yang membeli produknya. Meskipun ada banyak orang yang berharap dan ingin menggunakan jasa saya, tidak semua dari mereka ini menguntungkan bagi saya. Ada juga yang gak menguntungkan. Contohnya ketika seseorang ingin memesan jasa, mereka membayar dengan harga yang murah namun membutuhkan pekerjaan yang lebih lama.
Contohnya sebuah jasa pembuatan software berbasis bot Telegram. Ini masih berjalan ya dari tahun-tahun lalu. Tapi sekarang sudah lebih tinggi tingkatannya. Nah, banyak orang membayar jasa ini dengan harga yang standar yang lebih murah. Sementara itu kita bekerjanya butuh waktu 3 hari, bahkan lebih dari 3 hari. Oleh karena itu saya ingin berpindah dari bisnis jasa ke bisnis sektor yang lain. Saya ingin cari bisnis yang lebih menyenangkan, menguntungkan, dan ekspor kita untuk melakukannya cukup sedikit, tidak perlu membutuhkan banyak waktu. Salah satu yang paling saya kejar ya dari tahun 2017 lalu adalah content creation, di mana kita membuat sebuah konten sesuai dengan hobi yang kita mau, lalu kita upload, maka kita bisa mendapatkan uang ketika kita berhasil mengumpulkan banyak sekali audien. Saat audien kita sudah banyak, follower kita sudah banyak, jangankan dimonetisasi menggunakan iklan, bahkan kita promosikan produk kita sendiri pasti laku. Sama halnya ketika konten yang ada di blog saya dulu. Pertama kali saya menawarkan produk jasa itu di blog ya, di blogger.com. Jadi di blog tersebut dilihat oleh orang dari Google dan orang menghubungi kita lewat WhatsApp, dan ketika mereka tertarik dengan blog kita itu, dengan jasa kita, mereka akan menghubungi dan meminta penawaran harga, lalu memberikan apa yang mereka mau, dan di sini terjadi transaksional. Masalahnya ketika jasa kita ada, ilmu kita punya, tapi tidak punya marketing, hal ini menjadi tantangan tersulit. Apalagi di masa sekarang sudah banyak orang yang bisa melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan. Tapi tidak semua orang bisa mencapai sebuah kesuksesan. Itu karena persaingan semakin banyak, namun jumlah peminatnya masih cenderung sedikit. Sehingga harganya bersaing, semakin lama harganya makin turun. Laptop ini nantinya bakalan saya pakai untuk ngedit video, untuk melakukan editing audio, dan berbagai macam deh pokoknya. Jadi ini paling mahal, harganya sekitar 15 jutaan ya kalau ditotalin. Ini saya beli pakai uang sendiri, yang dimana sebelumnya kalau saya pakai uang ini untuk membeli hal lain, yaitu memperpanjang operasional bisnis, untuk membeli domain, untuk membayar web hosting, itu bisa, tapi sudah ditinggalin sama orang. Makanya saya pengen cari yang lebih baru lagi. Saya upgrade untuk alat bekerja, saya beli ini. Saya pengen fokus di bidang yang satu ini, dimana di masa depan itu perkontenan akan semakin bersaing dan banyak orang akan menjadi content creator. Tujuannya adalah supaya kita tidak menghabiskan lebih banyak uang untuk mempromosikan produk. Jadi kita cukup bikin konten aja, orang udah percaya gitu. Salah satu contoh channel yang saya ikuti perkembangannya dari awal yaitu YouBigger. Mungkin kamu kenal dengan YouBigger. YouBigger dulunya adalah YouTuber kecil yang hanya membuat konten DIY, mengikuti konten luar. Channelnya berkembang hingga dia membuat sebuah toko yang menjual komponen elektronika. Dan ketika itu channelnya berkembang, produk yang ada di tokonya laris terjual. Itulah nama branding sangat penting untuk dikembangkan. Dan kita membutuhkan peralatan yang memadai juga, seperti contohnya laptop ini.